Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas materi kedua, mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi kelas 7, yaitu komputer dan internet. Komputer dan internet merupakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang paling banyak berperan pada zaman ini. Komputer digunakan untuk mengolah, mengelola, dan menyimpan informasi, sedangkan internet digunakan sebagai sarana sumber informasi dan alat untuk mempertukarkan informasi. Pengguna kedua teknologi ini berkembang secara cepat. Yang pertama, komputer. Komputer mempunyai ukuran, kecepatan, dan kemampuan yang bervariasi. Berdasarkan kriteria tersebut, komputer dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu komputer pribadi atau personal komputer. Yang kedua, superkomputer dan mainframe. Yang ketiga, dedicated computers. Dan yang keempat, embedded computers. Yang pertama yaitu personal komputer. Personal komputer atau PC mempunyai ukuran yang bermacam-macam. Namun bila dibandingkan ukuran mainframe, ukuran PC sangat kecil. Ukuran terbesar sebuah PC masih dapat ditempatkan dengan baik di atas sebuah meja, tulis, atau kantor biasa. Beberapa jenis PC mempunyai mikroprosesor lebih dari satu, sebagai tambahan pada prosesor utama. PC mungkin mempunyai beberapa koprosesor yang berfungsi untuk menangani pekerjaan-pekerjaan khusus dan jarang digunakan oleh pemakai normal pada umumnya. PC banyak digunakan sebagai alat bantu pekerjaan di kantor-kantor, lembaga-lembaga pendidikan, maupun rumah-rumah. Fungsi PC pun bermacam-macam, mulai dari penggunaan untuk melayani pelanggan, membuat dokumen, mengolah data bisnis, mengelola data riset, melakukan simulasi penelitian, hingga hiburan. Yang kedua yaitu superkomputer dan mainframe. Superkomputer merupakan komputer yang paling cepat dan merupakan komputer yang paling mahal. Untuk mendapatkan kemampuan yang super cepat, superkomputer biasanya dilengkapi dengan banyak prosesor, sehingga memiliki kemampuan untuk melakukan proses operasi yang sangat kompleks. Superkomputer banyak digunakan untuk pekerjaan yang membutuhkan perhitungan-perhitungan yang banyak dan kompleks, seperti mendesain dan mensimulasi pesawat terbang, meramalkan cuaca, mensimulasikan genetika, dan sebagainya. Komputer mainframe adalah komputer besar yang dilengkapi dengan kemampuan untuk melayani banyak pengguna sekaligus secara bersamaan. Mainframe umumnya digunakan di organisasi-organisasi besar seperti universitas, rumah sakit, lembaga pemerintahan, dan lain-lain. Berbeda dengan superkomputer yang didesain untuk melakukan operasi yang kompleks dan rumit, mainframe didesain agar dapat mengolah data dalam jumlah yang besar, melakukan banyak pekerjaan secara bersamaan, dan melayani banyak pengguna sekaligus. Yang ketiga yaitu dedicated computer. Dedicated komputer adalah komputer yang dibuat untuk tujuan tertentu saja, misalnya video game. Video game dibuat dengan berbagai ukuran, mulai dari yang terkecil yang dapat dipegang oleh tangan dengan mudah dan menggunakan tenaga baterai, maupun ukuran besar yang harus diletakkan di rumah dengan ukuran sebesar televisi. Yang keempat yaitu embedded computer. Embedded komputer adalah komputer yang berfungsi sebagai unit kontrol dan ditempatkan pada peralatan yang membutuhkan pengendalian otomatis. Biasanya, embedded komputer mempunyai sebuah mikroprosesor tunggal. Beberapa peralatan yang mempunyai embedded komputer di dalamnya adalah telepon, video tape recorder, pendingin ruangan, dan mobil yang dilengkapi sistem pengapian yang dikendalikan. Selain itu, embedded komputer juga membantu mengendalikan penerbangan pesawat, mengendalikan satelit-satelit agar tetap pada orbitnya, dan mengendalikan peluru kendali agar menemukan target yang dituju. Embedded komputer juga ditempatkan untuk mengendalikan gerakan robot-robot yang digunakan di industri. Pembahasan yang kedua yaitu komputer mobile. Dilihat dari standar yang digunakan,
Ada beberapa jenis komputer mobil yang banyak digunakan saat ini. Masing-masing jenis komputer bergerak ini dibuat dengan tujuan tertentu dengan fitur-fitur dan kapasitas yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu laptop. Sesuai dengan namanya, laptop didesain sebagai komputer yang dapat ditempatkan di pangkuan penggunanya. Laptop didesain agar mempunyai kemampuan yang sama dengan komputer PC dengan kemungkinan untuk bergerak. Oleh karena itu, laptop dibuat dengan kinerja yang hampir sama dengan komputer PC. Yang kedua yaitu notebook. Notebook merupakan komputer bergerak yang didesain untuk pengguna dengan mobilitas yang lebih tinggi. Oleh karena itu, notebook dibuat lebih ringan dan kecil dari laptop. Karena berat dan ukuran yang lebih kecil, notebook mempunyai kemampuan di bawah laptop, tetapi biasanya mempunyai harga yang lebih mahal. Yang ketiga yaitu netbook. Netbook diperkenalkan pada tahun 2007 dan sering juga disebut netbook mini. Netbook didesain sebagai komputer dengan harga yang murah, namun tidak dilengkapi dengan banyak fitur dasar yang ada di laptop dan notebook. Oleh karena itu, ukuran netbook dapat dibuat kecil dan berat yang ringan. Netbook adalah perangkat komputer bergerak yang didesain untuk internet, komunikasi, belajar, dan melihat informasi. Netbook didesain dengan ukuran 7-10 inci, ringan, dan dengan daya tahan baterai yang lama, yaitu 6-8 jam. Karena ukurannya yang kecil dan ringan, netbook mudah dibawa kemana saja. Sebagai komputer yang didesain untuk tujuan internet dan komunikasi, netbook dilengkapi dengan beberapa mode koneksi ke internet. Netbook biasanya dilengkapi dengan modem, LAN, Wi-Fi, dan Bluetooth. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan peminatan pasar, batasan antara fitur-fitur yang dimiliki oleh laptop, notebook, dan netbook akan semakin kabur. Akibatnya akan semakin sulit untuk menentukan apakah sebuah perangkat komputer termasuk laptop, notebook, atau netbook. Pembahasan yang ketiga yaitu tablet PC. Tablet PC tidak berbeda jauh dengan laptop. Kedua perangkat ini sama-sama mempunyai sistem operasi, mudah dibawa kemana saja, mobile, dan dapat menjalankan program aplikasi yang sama. Perbedaannya, tablet PC memungkinkan teknologi layar sentuh dan tidak dilengkapi keyboard. Fungsi keyboard digantikan dengan perangkat lunak yang menampilkan keyboard di layar dan fungsi mouse digantikan dengan cara menggeser jari di layar. Karena menggunakan teknologi layar sentuh, tablet PC memungkinkan pengguna untuk menulis langsung di layar monitor dengan menggunakan pulpen digital. Tulisan tangan tersebut akan diubah langsung menjadi teks. Hal ini memungkinkan pengguna dapat langsung menggunakan tulisan tangan sendiri ketika ingin menulis dan mengirimkan email. Saat ini telah banyak dikembangkan laptop yang dilengkapi dengan fitur-fitur yang ada pada tablet PC, tetapi juga disertai dengan keyboard dan trackball, yaitu tombol PC combo. Tablet PC combo adalah laptop yang dilengkapi dengan keyboard dan tetapi juga dilengkapi dengan teknologi layar sentuh. Layar monitor laptop jenis ini dapat diputar 180 derajat dan dilipat rata. Laptop jenis ini memungkinkan pengguna mengetik menggunakan keyboard dan juga menggunakan teknologi layar sentuh sesuai dengan situasi dan keinginan penggunanya. Pembahasan yang selanjutnya yaitu e-book reader. E-book reader atau e-book device atau e-reader adalah sebuah perangkat yang didesain untuk tujuan membaca buku digital. Keuntungan perangkat ini adalah penggunaannya dapat membawa ribuan buku dalam bentuk elektronik dalam sebuah perangkat yang kecil. Agar dapat mengurangi ketergantungan pada daya listrik, e-book reader dibuat dengan konsumsi energi yang kecil dan mempunyai baterai yang tahan lama. Selain itu, e-book reader juga dilengkapi kemampuan koneksi ke internet sehingga memungkinkan pengguna mendownload langsung buku elektronik yang banyak tersedia di internet dan kemudian membacanya.
Untuk kenyamanan pengguna, e-book reader juga dilengkapi kemampuan untuk memutar musik. Yang terakhir yaitu internet. Internet merupakan singkatan dari International Network atau jaringan internasional. Internet menghubungkan komputer-komputer yang ada di seluruh belahan dunia menjadi sebuah jaringan komputer yang sangat besar. Karena terhubung dalam sebuah jaringan komputer yang sangat besar, dua buah komputer yang terhubung dalam jaringan dapat saling berkomunikasi dan mempertukarkan data dan informasi. Internet kemudian menjadi sumber informasi dan alat komunikasi yang sangat canggih. Sebagai sumber informasi, internet dimanfaatkan untuk mendapatkan informasi tentang ekonomi, politik, militer, olahraga, hiburan, wisata, kuliner, dan sebagainya. Internet menjadi alat komunikasi dan sumber informasi yang sangat mengandal. Kamu dapat berkomunikasi dengan orang di seluruh dunia dengan menggunakan internet dengan waktu yang sangat cepat dan biaya yang murah. Aplikasi internet yang banyak digunakan untuk berkomunikasi adalah email dan chatting. Ada banyak aplikasi internet yang digunakan. Beberapa yang paling banyak dikenal dan digunakan antara lain World Wide Web atau WWW, email, Internet Relay Chat, dan VoIP. Cukup sekian pembahasan materi pada pertemuan kedua. Untuk pertemuan selanjutnya akan dibahas di next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.